Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 109. Mao Huo yang sudah terluka terlihat kelimpungan harus menghadapi dua orang abadi tahap puncak dan Chang San dan dua abadi tingkat rendah lain. Namun meski begitu dia masih terlihat tangguh, tidak menyerah begitu saja. Berkali-kali monster naga itu nyaris membunuh lawan, tapi selalu gagal karena mereka saling melindungi. Wu Chen baru saja datang dan melihat pertarungan menjadi jauh lebih tenang. Tampaknya kekhawatiranku terlalu berlebihan, gumam Wu Chen melihat Mao Huo yang sedang tertekan. Dalam penilaian Wu Chen, meski pertarungan akan berlangsung cukup lama, Mao Huo masih bisa dikalahkan oleh mereka semua. Tampaknya Ying Kong tidak bisa berbuat banyak karena masih terluka terkena serangan Raja Wali. Pembelah langit di kota Xiheng. Meski dia mengorbankan rekannya sebagai tameng untuk menahan serangan Wu Chen. Apalagi saat ini macan naga itu sudah mulai menurun mental tempurnya. Dia sudah tidak merasakan hawa keberadaan Tianxi. Aku tidak percaya Tuan Tianxi kalah oleh bocah naga itu. Rutuknya dengan panik mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Suara dentuman dan ledakan berkali-kali terdengar saat Sulong dan yang lain menyerang Mao Huo. Setelah berpikir sedikit lama, Wu Chen memutuskan untuk membiarkan mereka mencoba mengalahkan naga itu. Setidaknya dia akan turun tangan sebelum mereka membunuh Mao Huo. Dia membutuhkan naga itu hidup-hidup sebagai tempat penampungan bagi jiwa Dayuan untuk bangkit kembali. Sebaiknya kubiarkan saja, pengalaman mengalahkan seekor naga meski tidak sendirian akan sangat berguna bagi mereka. Itu juga akan menambah kepercayaan diri jika bertemu dengan naga lain. Selanjutnya, Sulong sekilas melihat Wu Chen sedang memperhatikan mereka. Ayo kalahkan monster ini, pangeran mempercayakannya pada kita. Ucapnya menyemangati yang lain. Mereka semua saling mengangguk, semangat mereka semakin meningkat memahami sikap putra mahkota yang tidak ingin turun tangan. Jangan bunuh dia, cukup buat makhluk ini sekarat. Aku membutuhkannya hidup-hidup. Mendengar teriakan Wu Chen, Mao Huo merasa dirinya sedang dihina begitu rupa. Dia tidak pernah merasa diremehkan oleh manusia sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa diperlakukan rendah oleh manusia yang bukan berasal dari benua? Kekacauan, macan itu meraung dan mengaum keras, namun masih saja kesulitan menahan gempuran. Lawan-lawannya, Wu Chen sendiri meninggalkan tempat itu setelah yakin tidak akan masalah membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri tanpa dia harus turun tangan. Adik, maksudku Pangeran Ying Chen. Ying Xuelan datang mendekat setelah melihat Wu Chen mendarat. Kau pasti kakak sepupuku bukan? Tanya Wu Chen dengan senyum ramah. Setelah sedikit beramah tamah, Wu Chen menjelaskan agar tidak terlalu khawatir. Dia meyakinkan mereka semua jika para jenderal dan orang kuat dari keluarga Su bisa mengalahkan macan naga. Apa kau yakin? Naga itu sangat kuat, ucap Xuelan tampak ragu. Wu Chen tersenyum tipis. Bukankah dahulu hanya seorang abadi tahap puncak bisa mengalahkan kera naga walau dibantu oleh beberapa orang? Ucapan Wu Chen berhasil membuat mereka semua semakin tenang. Yang dikatakannya memang tidak bisa disangka lagi. Mereka mulai menyebar untuk membantu penduduk yang terluka setelah Xuelan mewakili Pangeran Ying memberi perintah. Saat fajar mulai menyingsing, suara ledakan keras dan cahaya terang terlihat di langit. Padahal pertarungan sudah jauh dari kota Jingying. Setelah itu, suasana menjadi hening. Semua orang dengan harap-harap cemas menanti kedatangan para jenderal. Wu Chen tersenyum tipis dengan raut senang tidak lepas dari wajahnya saat Sulong bersama yang lain membawa macan raksasa dengan tubuh terikat. Meski tubuh mereka terlihat terluka dan wajah beberapa orang terlihat pucat, mereka datang dengan ekspresi bahagia. Semua pasukan berkumpul dengan heboh saat tubuh Mao Huo terhempas di lantai. Tepat di lokasi susunan pengiriman yang cukup luas. Napas naga itu tampak lemah, ia saat ini sudah tidak sadarkan diri, tergetekak dengan banyak tali yang mengikat tubuhnya. Tali-tali itu justru tampak seperti jaring yang melilitnya. Terima kasih Pangeran mempercayakan monster ini pada kami. Sungguh suatu pengalaman berharga bisa mengalahkan seekor naga. Yang berbicara adalah kepala keluarga Su. Wu Chen tidak menduga jika dia adalah seorang di tahap puncak kultivasi di benua barat. Wu Chen menggaruk pelipisnya. Dia sedikit kesulitan untuk menjelaskan kalau mereka tidak akan mendapat manfaat dari macan naga ini. Bagian tubuh naga tentu saja akan sangat berguna untuk membuat senjata atau keperluan lain, terutama kristal roh monsternya.
Tapi naga yang dikalahkan tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang ini. Karena dia membutuhkannya untuk keperluan lain. Kepala keluarga Sudan yang lain memahami kesulitannya meski tidak terlalu tahu apa yang akan dia katakan. Mereka memberi hormat lalu sedikit terkekeh pelan. Hahaha, pangeran tidak perlu menjelaskan apapun. Kemenangan ini kami hadiahkan untukmu, lagi pula macan naga sudah melemah saat bertarung melawanmu. Meski memenangkan pertarungan melawan dua sosok kuat, tidak ada perayaan kemenangan di kota Jinying. Mereka justru berduka melihat kehancuran yang melanda kota. Banyak penduduk yang menjadi korban, lebih parahnya lagi, di antara mereka terdapat generasi muda yang baru menempuh jalan dunia kultivasi. Wu Ren tiba-tiba saja datang dan melaporkan jika Ying Kong telah ditemukan di luar benteng kota. Pangeran, Suelan tampak ragu menyampaikan keinginannya. Dia milikmu, ucap Wu Chen memahami apa yang ingin disampaikan oleh sepupunya itu. Aku tidak terlalu tahu dengan urusan takhta kekaisaran, apapun hukuman untuknya akan kuserahkan pada kalian. Dan satu lagi, kakak tidak perlu sungkan, tidak perlu terlalu formal. Aku juga tidak terbiasa dipanggil dengan sebutan pangeran, ucap Wu Chen dengan senyum ramah. Baginya, merubah pikiran untuk menerima. Takdir bukan semata karena sebagai pewaris sah. Tapi, karena sikap baik mereka yang percaya dan memegang prinsip kesetiaan. Untuk urusan istana, dia sendiri tidak memahami apapun, karena memang dari awal Nenek Ning tidak mengajarkannya tentang itu, hanya memberinya banyak buku untuk mengisi waktu luang, agar memiliki banyak pengetahuan tentang dunia. Apalagi setelah mendengar cerita dari Wu Ren saat masih di benua barat. Dia merasa bersimpati pada sepupunya itu. Dia melihat sendiri saat kedua orang tuanya dibunuh dengan kejam oleh Ying Kong, jika saja saat itu dia tidak berhasil dibawa kabur, mungkin juga sudah berakhir tragis. Terima kasih adik. Dengan wajah gembira, Ying Suelan pergi ditemani Wu Ren dan juga Suqian. Dia adalah kepala keluarga Su. Setelah mencapai tempat Ying Kong berada, mereka melihat seseorang dengan rambut tergerai lusuh berusaha merangkak di tanah. Tubuhnya sudah penuh dengan luka dengan kaki dan tangannya yang sudah patah. Ying Kong mengangkat wajah saat seseorang menghadangnya. Alisnya berkerut saat melihat seorang wanita muda menatapnya dengan kebencian. Gadis itu tengah menggenggam sebilah pedang. Apa yang kau lihat? Hah! Cepat bantu aku. Menunggumu dipancung di panggung eksekusi akan terlalu lama. Akan kupercepat kematianmu. Slas! Ying Kong bahkan tidak mengeluarkan suara saat pedang Ying Suelan menebas dan menanggalkan kepala dari lehernya. Di alam sana dia mungkin akan menangis menyadari mati di tangan seorang gadis yang hanya seorang kultivator ranah bumi. Suelan sendiri terduduk seraya menangis. Suqian dan Wu Ren hanya diam saja melihat gadis itu melepas semua beban yang dia tanggung selama ini. Di dunia mereka, mata dibalas dengan mata. Nyawa akan dibalas dengan nyawa. Itulah keadilan di dunia ini. Kata-kata bijak tentang pengampunan adalah sesuatu yang sangat langka, terutama jika menyangkut pengkhianatan dalam perebutan tahta. Apalagi Ying Kong adalah seseorang yang kuat. Apapun bisa terjadi sebelum dia berdiri di panggung eksekusi. Setidaknya dia beruntung tidak berakhir sebagai pesakitan yang hidup tanpa basis kultivasi. Bagi kultivator kematian jauh lebih terhormat dibandingkan kehilangan kultivasi mereka. Sementara itu, Da Yuan tengah merutuk kesal saat melihat tubuh Mao Huo dalam kondisi parah. Apa yang kau lakukan? Bukankah sudah disepakati kalau kita butuh tubuhnya dalam kondisi yang baik? Ini, dia meratap saat melihat kondisi naga yang terlihat sudah nyaris mati. Api di ekornya bahkan hanya sebesar nyala lilin. Seolah akan padam kapan saja. Apa yang kau harapkan monyet tidak diri, makhluk ini bukan monster tingkat 3. Tidak ada cara untuk mengalahkannya dengan mudah. Wu Chen berubah kesal mendapati sikap Da Yuan yang mengeluh melihat keadaan tubuh Mao Huo. Bagaimanapun, naga setingkat dengan ahli raja surgawi, jika hidup lebih lama dan berkultivasi dengan baik, bukan tidak mungkin mereka akan setingkat dengan ranah dewa. Sulong yang berdiri di dekat Wu Chen melihat macan naga dengan kebingungan. Dia belum tahu apa yang ingin dilakukan Wu Chen dengan makhluk itu. Apa yang akan kita lakukan pada monster ini, Pangeran? Tanyanya dengan wajah penasaran. Membangkitkannya kembali. Semua yang mendengar tersentak. Beberapa di antara mereka bahkan mengorek kuping karena menduga salah mendengar jawaban dari Pangeran. Membangkitkan kembali. Seru mereka dengan wajah cemas. Bab 110.
Semua orang saling pandang lalu menatap Wu Chen dengan harapan mendapat penjelasan lebih jauh. Tentu tidak seorang pun dari mereka yang menginginkan melawan naga sekali lagi. Kalian percaya padaku. Kata-kata Wu Chen membuat semua orang terlihat bimbang. Mereka sudah melihat kekuatannya. Dia bahkan lebih kuat dari ayahnya. Bagaimana mungkin mereka meragukannya? Mereka bahkan masih menjunjung kesetiaan saat dia masih terlihat seperti monster yang mengerikan. Tetapi membiarkan monster naga tetap hidup sepertinya bukan pilihan bijak. Mereka tidak yakin akan ada master penyegalan yang bisa menahan naga yang kini sedang tergeletak tidak berdaya. Satu suara tiba-tiba saja mengejutkan keramaian. Aku percaya pada Pangeran, Ying Xuelan sudah kembali bersama dengan Wu Ren, dia melanjutkan perkataannya. Jika itu yang diperlukan untuk mengalahkan naga lain dan juga ahli kuat dari benua timur, lakukanlah. Wajah Wu Chen mengernyit saat mendengar perkataan Xuelan. Naga dan ahli kuat lain. Itu benar Pangeran, masih ada 2 naga dan 2 ahli Raja Surgawi di benua utara. Kali ini Suqian yang berbicara untuk menjelaskan informasi yang mereka dapat dari kekaisaranmu. Wajah Wu Chen langsung muram saat mengetahui jika Mulian dan yang lain sudah lebih dulu ke sana. Tidak perlu tergesa-gesa jika Pangeran ingin pergi ke sana. Jarak dari benua barat ke utara sedikit lebih jauh dari kita. Setidaknya mereka akan sampai dalam waktu 1 bulan. Mereka juga akan berkumpul dengan ahli kuat di sana untuk menyerang bersama-sama. Dengan jumlah mereka saat ini, kurasa masih ada harapan untuk mengalahkan lawan. Wu Ren yang melihat kekhawatiran di wajah Wu Chen berusaha menenangkannya. Dia tentu saja sudah mengetahui hubungan antara Wu Chen dan Putri Mulian. Ia tidak ingin pemuda itu dengan ceroboh langsung pergi ke sana dan berakhir dengan pertarungan 1 melawan 4. Perkataannya berhasil membuat kekhawatiran Wu Chen berkurang. Pemuda itu sedikit lega mengetahui jika Mulian tidak berangkat ke utara dengan susunan pengiriman teleportasi. Ia kembali mengalihkan pandangannya pada sosok naga yang tergeletak tak berdaya. Napas naga itu sudah terlihat kembang kempis dan pelan. Jika terus dibiarkan tubuh Mao Huo bisa mati kapan saja. Baiklah, bagaimana caranya jiwamu pindah ke dalam sana? Ucap Wu Chen bertanya pada Dayuan. Dia kini sudah berdiri berhadapan dengan jiwa kera naga di dalam lautan spiritualnya. Mata Dayuan melotot, dia tidak percaya Wu Chen berkata setenang itu. Apa kau sengaja ingin aku mati? Kondisinya sungguh sangat parah. Aku sudah mengatakan untuk melemahkan jiwanya dengan serangan teknik kedua Ashura milikmu. Tapi kau malah membuat tubuhnya fisiknya terluka babak belur seperti ini. Wu Chen yang tidak ingin terus berdebat tidak ingin beralasan kalau bukan dia yang mengalahkan Mao Huo, tindakannya sudah benar dengan menyerahkan macan naga pada yang lain. Anggap saja rasa sakit hukuman untukmu yang pernah menghancurkan kota ini. Perkataan yang diucapkan dengan santai membuat Dayuan terdiam. Dia tidak mampu membalas perkataan Wu Chen yang kemudian pergi dari lautan spiritual. Setelah kegagalannya menguasai tubuhnya, Dayuan masih bersyukur diberi kesempatan untuk hidup. Orang-orang menatap Wu Chen penuh tanda tanya karena dia terlihat diam cukup lama saat berbicara dengan Dayuan. Wu Chen maju dan mengeluarkan pil obat dari artefak penyimpanan, lalu memasukkan pil itu ke dalam mulut Mao Huo untuk menghentikan pendarahan. Dengan mengalirkan ki ke dalam tubuh naga itu, dia membantunya untuk menelan pil. Tempelkan telapak tanganmu di dadanya, tepat di mana kristal roh milik Mao Huo berada. Suara Yuan terdengar di benak Wu Chen yang sedang berdiri di dekat kepala Mao Huo. Bahkan dalam posisi berdiri sekalipun, tubuh macan naga yang tergeletak masih lebih tinggi dari manusia. Semua orang mulai harap-harap cemas saat melihat Wu Chen bertindak. Mereka sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk. Senjata sudah berada dalam genggaman masing-masing, takut jika naga buas itu kembali menyerang saat pulih kembali. Saat memperhatikan tubuh Mao Huo, dari balik bulu putih di bagian perutnya, bisa dikatakan bagian dada jika dia manusia. Wu Chen melihat satu simbol cap mantra mirip dengan yang ada di tubuh Zixin dan Wei Er. Dia langsung mengarahkan telapak tangan kanannya ke bagian tersebut. Lalu, apa yang harus kulakukan? Apa sebaiknya kita bawa saja naga ini ke tempat adik Mulian agar tidak terjadi kesalahan? Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Kau cukup diam saja dan jangan lepas tanganmu dari sana, jawab Dayuan. Meski akan hidup kembali, dia tidak terdengar bersemangat. Bocah, jika aku mati karena tubuh ini tidak bertahan dari luka-lukanya, aku akan mengutukmu. Cih,
Wu Chen merasa kesal dan sudah berniat memukul kepala Dayuan saat dia sudah berhasil keluar dari tubuhnya. Seringai jahat terlihat dari senyumannya. Sepertinya dia sudah memikirkan berbagai cara untuk memberi kera naga itu pelajaran. Hehehe, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk melepas rasa kesal untuk semua tindakan menyebalkanmu selama ini. Melalui lengan Wu Chen, Dayuan memulai gerakan untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Mao Huo. Mendengar ucapan tuannya itu, membuat jiwa Dayuan bergetar. Bocah kurang ajar, coba saja kalau kau berani. Suara teriakannya mulai hilang dari relung kepala Wu Chen karena jiwanya sudah tersedot masuk ke dalam tubuh Mao Huo. Mao Huo yang sedang terbaring lemah dan tergeletak tidak berdaya di lautan spiritualnya merasakan sesuatu sedang memasuki dimensinya berada. Dia mencoba bangkit dengan susah payah. Lalu, dikagetkan dengan keberadaan Dayuan yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Lama tidak jumpa Mao Huo. Kakau, bukankah kau sudah mati? Mao Huo, dengan mata terbelalak tidak percaya dengan penglihatannya, apalagi ada jiwa lain yang memasuki tubuhnya. Dan bagaimana kau bisa memasuki tubuhku? Kau bukan ahli dalam teknik jiwa. Mulai sekarang ini bukan lagi tubuhmu, tapi milikku. Dayuan yang perkasa, ucap Dayuan seraya menepuk dadanya. Bertahan puluhan tahun di dalam tubuh bocah itu membuatku sedikit mengerti tentang jiwa. Mulai hari ini aku tidak ingin lagi berbagi tubuh dengan orang lain. Dayuan berjalan mendekati Mao Huo yang masih lemah. Macan itu mundur perlahan dengan raut ketakutan. Namun Dayuan sudah menyerangnya dengan cepat. Macan itu langsung terpelanting saat kepalanya terkena pukulan. Dia mencoba bangkit kembali, namun Dayuan sudah menghempaskan kepalanya. Kera naga itu menyeringai memperlihatkan dua gigi taring besar, lalu sedetik kemudian dia menggigit leher Mao Huo. Memangsa jiwa naga itu, agar bisa sepenuhnya menguasai tubuh macan. Di luar, Wu Chen bersama pengikutnya dikagetkan dengan tubuh macan yang kini menggelepar, terlihat seperti makhluk yang sedang sekarat dan akan segera mati. Apa yang terjadi? Apa monyet tua itu gagal mengambil alih tubuh macan? Wu Chen yang sudah tidak bisa berkomunikasi dengan bebas seperti sebelumnya terlihat kebingungan. Telapak tangannya terlepas dari dada macan yang bergerak tidak karuan. Beberapa orang bertanya dengan penasaran, namun Wu Chen juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Dia hanya bisa mengelengkan kepala. Kita tunggu saja. Semoga kera naga itu bisa bangkit kembali. Kehadirannya akan meningkatkan kemampuan tempur kita. Melihat wajah-wajah kebingungan di sekitarnya, Wu Chen akhirnya menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang akan bangkit dan hidup di dalam tubuh macan. Orang-orang menatapnya dengan wajah kebingungan. Kera naga, ucap mereka bertanya-tanya. Seperti yang sudah kukatakan, dia tidak akan bisa bertindak bebas karena saat ini berada dalam kendaliku. Meski masih tidak percaya dengan pendengaran mereka, orang-orang berharap perkataan Wu Chen tidak melenceng. Hanya beberapa orang saja yang terlihat sangat percaya dengan keputusan yang diambil oleh sang pangeran. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya tubuh macan berhenti bergerak. Wu Chen kembali mendekat dan memperhatikan simbol dari segel budak di tubuh macan mulai memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Kaki macan mulai bergerak pelan, orang-orang langsung mundur menjauh saat kedua mata macan naga terbuka. Terlihat ketegangan di wajah mereka saat monster macan naga berusaha bangkit. Wu Chen berjalan ke arah kepala macan untuk mengetahui apakah Dayuan yang saat ini mencoba bangkit berdiri. Naga itu kembali jatuh menghempas tanah karena kakinya ternyata masih belum mampu menopang tubuh untuk berdiri. Apa yang kau lihat bocah sialan? Cepat obati aku sebelum aku mati. Mendengar suara macan yang sudah berubah, dan juga caranya berbicara. Semua menjadi jelas bagi Wu Chen siapa yang sedang berbicara padanya. Bulu-bulu macan itu berdiri saat melihat seringai dan tatapan kejam Wu Chen. Pemuda itu memainkan tinju dan membuat suara gemeratak dari tangannya. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan berkata kasar dan dengan patuh akan memanggilku tuan? Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Tubuh ini masih lemah dan bisa mati kapan saja. Ying Xuelan, Su Long dan Wu Ren menjadi lebih tenang mendengar suara dan mata macan yang terlihat jelas kalau tengah ketakutan. Mereka, sebelumnya adalah orang-orang yang paling percaya dengan keputusan Wu Chen untuk membangkitkan kera naga dalam tubuh monster macan naga. Mereka mulai terkekeh saat melihat memukul-mukul kepala naga yang terus merintih seraya meminta ampun.
Padahal Wu Chen tidak benar-benar memukulnya dengan keras. Tuan, aku akan menuruti semua perkataanmu, tapi obati tubuhku dulu. Cih, kau benar-benar payah. Tidak menyenangkan sama sekali, gerutu Wu Chen merasa kasihan pada Dayuan yang mulai memohon untuk hidupnya. Naga itu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan hidup kedua yang dia dapatkan. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.